jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang metal ester. Nah, apa itu metal ester dan bagaimana cara pembuatannya? Tonton video ini sampai habis ya. Sebelum kita masuk ke slide yang lebih lanjut, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 2 shift Jumat. Kerangka presentasi. Nah, yang pertama ada abstrak, yang kedua metal ester, yang ketiga faktor yang mempengaruhi pembuatan metal ester, yang keempat prosedur percobaan, yang kelima produk metal ester, dan yang keenam kesimpulan. Part 1. Abstrak. Minyak kedelai adalah minyak nabati yang dihasilkan dari biji kedelai. Nah, minyak ini dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan biodiesel karena ketersediaannya berlimpah. Pada praktikum kali ini, bertujuan untuk membuat minyak biodiesel. Menggunakan minyak kedelai sebanyak 100 ml dan perbandingan antara minyak dan metanol yaitu sebanyak 10:1 mol. Proses transesterifikasi yang digunakan dilakukan dengan pengadukan dan suhu yang dijaga tetap yaitu sebesar 65 derajat Celcius selama 1 jam. Hasil yang didapatkan dari proses transesterifikasi ini yaitu sebanyak 96 ml dan volume gliserol yaitu 11 ml. Untuk hasil akhir dari biodiesel yang didapatkan, volumenya yaitu 82 ml dengan densitas 0,815 gram per mililiter dan berat total 65,8988 gram. Lalu, minyak biodiesel diuji bakar dan hasilnya minyak dapat terbakar setelah mencapai titik nyalanya. Part 2. Metal ester. Lalu, apa itu metal ester? Nah, metal ester itu adalah senyawa ester alkil dari reaksi minyak nabati dengan alkohol yang dihasilkan melalui proses esterifikasi ataupun transesterifikasi. Metal ester itu bersifat biodegradable, hampir tidak mengandung unsur sulfur dan termasuk bahan bakar baru terbarukan meskipun masih diproduksi dengan jalan yang tidak ramah lingkungan. Metal ester juga merupakan bahan baku dalam pembuatan biodiesel atau emollient dalam produk kosmetika. Nah, biodiesel ini adalah sebuah bahan bakar cair yang berasal dari minyak nabati dan lemak yang memiliki sifat pembakaran yang mirip dengan bahan bakar minyak diesel biasa atau dari minyak bumi. Biodiesel ini tidak beracun dan memiliki emisi yang lebih sedikit daripada minyak diesel yang berbasis minyak bumi ketika dibakar. Masuk ke proses pembuatan. Nah, proses pembuatan yang pertama itu adalah proses esterifikasi. Proses esterifikasi adalah tahap konversi dari asam lemak bebas menjadi ester. Untuk katalis yang biasa digunakan, biasanya adalah asam kuat, contohnya seperti asam sulfat, asam sulfonat organik, atau juga bisa memakai resin penukar kation asam kuat. Reaksi esterifikasi dengan katalis asam diperlukan apabila minyak nabati mengandung free fatty acid atau FFA di atas 5%. Reaksi esterifikasi tergolong ke dalam reaksi endotermis. Karena semakin tinggi suhunya, maka laju reaksi pembuatan metal ester semakin cepat dan reaksi tersebut akan menggeser kesetimbangan ke arah kanan. Untuk reaksi pada proses esterifikasi dapat dilihat di slide. Yang kedua adalah proses transesterifikasi. Transesterifikasi merupakan proses yang mereaksikan trigliserida dalam minyak nabati atau lemak hewani dengan alkohol seperti metanol ataupun etanol. Dan nantinya akan menghasilkan FAME atau fatty acid metal ester. Katalis yang digunakan pada proses transesterifikasi adalah basa atau alkali seperti natrium hidroksida dan kalium hidroksida. Reaksi transesterifikasi tergolong ke dalam reaksi endotermis karena semakin rendah suhunya, laju reaksi semakin cepat. Untuk reaksi yang terjadi pada proses transesterifikasi ini dapat dilihat di layar ya. Reaksi transesterifikasi meliputi pengubahan lemak atau minyak menjadi senyawa metal ester. Transesterifikasi terdiri dari 3 reaksi reversibel, yaitu yang pertama, konversi trigliserida menjadi digliserida, yang kedua, digliserida menjadi monogliserida, dan yang ketiga, monogliserida menjadi metal ester dan gliserol. Reaksi transesterifikasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu lama reaksi, rasio perbandingan alkohol dengan minyak, dan yang tiga, jenis katalis yang digunakan. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan agar kesetimbangan dapat bergerak lebih ke arah produk, yaitu menambahkan metanol berlebih ke dalam reaksi, memisahkan gliserol, dan menurunkan temperatur reaksi. Untuk produk sampingnya, pembuatan metil ester menghasilkan produk samping yaitu gliserol.
Nah, gliserol adalah senyawa alkohol yang memiliki 3 gugus hidroksil. Senyawa ini berwujud cair, tidak berwarna, dan titik didihnya 290 derajat Celcius. Gliserol merupakan bahan baku pembentuk trigliserida yang dapat membentuk ikatan ester dengan asam lemak. Gliserol adalah bahan yang dibutuhkan pada berbagai industri, misalnya industri obat-obatan, industri bahan pangan, kosmetik, pasta gigi, industri kimia, dan juga industri tinta printer. Pemurnian gliserol hasil samping pembuatan biodiesel dilakukan dengan cara destilasi, penambahan asam untuk menetralkan katalis basa, dan juga filtrasi untuk memisahkan gliserol dengan garamnya. Part 3. Faktor yang mempengaruhi pembuatan metal ester. Faktor yang pertama adalah homogenisasi reaksi. Transesterifikasi tidak akan berlangsung baik bila campuran bahan tidak homogen, terutama selama tahap awal proses. Pengadukan yang kuat merupakan salah satu metode homogenisasi yang cukup berhasil untuk proses yang dilakukan secara batch dan juga continue. Yang kedua adalah rasio molar. Rasio molar antara alkohol dan minyak nabati tergantung dari jenis katalis yang digunakan. Untuk menjamin reaksi transesterifikasi berlangsung ke arah kanan, maka direkomendasikan menggunakan katalis yang berlebih. Perbandingan rasio molar 6:1 dari metanol terhadap katalis digunakan untuk mendapat rendemen ester yang maksimum. Yang ketiga adalah pengaruh jenis alkohol dan kandungan air. Metanol dapat menghasilkan ester lebih banyak daripada etanol dan juga butanol. Kenapa? Karena metanol merupakan jenis alkohol yang lebih reaktif. Keberadaan air dalam proses ini apabila berlebih akan menyebabkan sebagian reaksi dapat terbentuk menjadi sabun atau terjadinya reaksi saponifikasi. Yang keempat adalah pengaruh suhu. Suhu reaksi sebesar 30-65 derajat Celcius dijaga selama proses. Ini tergantung dari jenis minyak yang digunakan. Perubahan suhu dalam proses transesterifikasi menyebabkan gerakan molekul semakin cepat atau energi yang dimiliki molekul bisa mengatasi energi aktivasi. Perubahan suhu akan mempengaruhi probabilitas molekul dengan energi yang sama atau lebih tinggi dari energi aktivasi. Part 4. Prosedur percobaan. Untuk alat-alat yang digunakan pada proses percobaan ini yaitu adalah heating mantle, magnetic stirrer, labu leher 3, termometer, kondensor, pipet hisap, pompa, dan juga ember. Sedangkan untuk bahan-bahan yang digunakan yaitu adalah minyak kedelai, metanol, dan juga katalis. Untuk katalis yang digunakan adalah NaOH. Untuk prosedur percobaan dan juga tata cara bagaimana membuat metal ester dapat dilihat dari bagan yang telah disediakan. Part 5. Produk metal ester. Untuk metal ester yang dihasilkan memiliki densitas minyak yaitu sebesar 0,815 gram per mililiter. Sedangkan untuk uji bakarnya berhasil dilakukan setelah mencapai titik nyala. Baiklah, kita akan masuk ke part 6 yaitu kesimpulan. Beberapa kesimpulan yang didapatkan adalah yang pertama, bahan baku yaitu minyak kedelai langsung dilakukan proses transesterifikasi karena sudah terdapat kandungan ester yang dibuktikan dengan tidak terbentuknya sabun setelah dilakukan penambahan NaOH dan juga metanol. Yang kedua, temperatur harus dijaga pada suhu 65 derajat Celcius agar konversi diperoleh optimum dan metanol yang digunakan tidak menguap. Yang ketiga, semakin tinggi rasio metanol, maka konversi reaksi akan semakin tinggi. Dan yang terakhir, penyusutan volume selama penyimpanan metal ester menandakan bahwa proses pencucian kurang bersih karena metanol masih terdapat di dalam produk. Oke guys, jadi itulah penjelasan mengenai metal ester dan juga bagaimana cara pembuatannya. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.